Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Temu lagi di Hotroom, Ibu Titi. Ini perundang-undangan tumpang tindih, penafsiran tumpang tindih. Katanya Ibu yang mengawal undang-undang pilkada. Gimana? Apa komentar Ibu? Tumpang tindih itu kan karena ada kepentingan. Tapi kalau komitmen demokrasinya kuat, tidak ada tumpang tindih. Sebelum saya tanya lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fajar dari MK, ya, yang katanya akan harus segera beranjak. Terima kasih Pak Fajar. Oke. Nah, tapi secara juridis formal tumpang tindih nggak itu dulu? Secara juridis formal yang tertulis. kalau saya membaca jelas bahwa kalau Ya. Undang-Undang TNI 34 2004, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan di luar posisi-posisi yang disebutkan oleh undang-undang, Tidak maka boleh. TNI Polri aktif harus mengundurkan diri. Jadi betul ada jabatan aparatur sipil negara tertentu Ya. yang bisa diisi oleh TNI aktif Dan tidak ada kepala tanpa negara. mengundurkan diri. Tidak ada kepala daerah di situ. Tidak ada penjabat. Penjabat itu dalam masa transisi maka posisinya sama dengan kepala daerah. Bahkan Mahkamah Konstitusi mengatakan peran itu. Membaca putusan MK nomor 15 2022 tidak bisa parsial. Tidak bisa hanya berhenti bahwa penjabat gubernur itu JPT Madya, penjabat bupati wali kota itu JPT Pratama. Tetapi harus kembali kepada penjelasan mahkamah berikutnya. Misalnya, mahkamah mengatakan bahwa tugas jabatan pimpinan tinggi itu adalah memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui kepeloporan di bidang keahlian yang profesional terkait dengan manajemen kepemimpinan. Itu pertama. Kedua, pengembangan kerjasama dengan instansi lain. Dan yang ketiga, keteladanan dalam manajemen nilai dasar aparatur sipil negara dan kode perilaku etik aparatur sipil negara. Itu soal penjelasan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kriteria yang dibutuhkan. Jadi menurut putusan MK, menurut Ibu, MK tidak menambah. Tidak menambah. Dan tidak membuat penafsiran undang-undang. Tidak membuat penafsiran MK tetap undang-undang. mengatakan bahwa TNI aktif hanya boleh menjabat di 10 itu. Bacaan saya seperti itu. Dan tidak ada kata-kata di situ boleh untuk penjabat kepala daerah. Tidak ada pernyataan itu. Memang ada pernyataan penjabat gubernur bupati wali kota boleh diisi oleh penjabat JPT Madya, JPT Pratama. Tapi kembali lagi ke pasal 47 tadi. Ya. Bahwa jabatan-jabatan di luar yang 10 harus mengundurkan diri dari kedinasan Tapi aktif. kata Pak Junimar tadi, oke, Pak Junimar setuju bahwa TNI aktif memang tidak boleh. Tapi kalau orang itu TNI aktif tapi kebetulan menjabat di 10 ini, katanya boleh diangkat jadi penjabat kepala daerah. Setuju? Saya tidak setuju. Kenapa? Karena mahkamah jelas memulai dengan pasal 47 tadi. Yaitu? Yang bahwa TNI Polri aktif harus mengundurkan diri kalau ingin mengisi posisi-posisi jabatan sipil. Ya. Yang boleh itu hanya 10. Jadi maksud Ibu, ini Pak Junimar yang memperluas penafsirannya. Ya karena memang ada kepentingan untuk di situ. Pemerintah. Saya Siapa yang menduga. dia nggak punya Ya kepentingan? kepentingannya Begini, untuk Bang. membolehkan Gimana? TNI Polri Lu punya aktif kepentingan untuk apa? jadi penjabat. Nah, begini, kepentingan saya kepentingan untuk bangsa dan negara. Ya. Ya, dan bagaimana supaya pilkada ini betul-betul bisa berlangsung secara baik, Ya. ya sesuai dengan amanah dari undang-undang. Ya, satu hal yang harus kita cermati bahwa MK di dalam pertimbangan dan putusannya itu selalu merujuk pada undang-undang ASN. Ya. Mereka selalu merujuk ke sana, undang-undang ASN. Tidak keluar dari sana mereka itu. Ya. Nah, maka saya bilang tadi, di undang-undang ASN itu dikenal ada dua, ya, jabatan ASN dan jabatan ASN tertentu. Ini kita mesti pahami. Kan Artinya apa itu? Maksudnya apa itu? Jabatan tertentu yang tadi itu. Ya, itu kita setuju kalau itu boleh. Nah, yang 10 ini masuk pada jabatan pimpinan tinggi, Madya dan Pratama, Pak. Nah, untuk syarat menjadi penjabat itu harus masuk pada jabatan dua ini, tinggi dan Pratama, Pak. Jadi kita pintu harus pahami, masuknya kelihatan pemerintah itu, sekarang si TNI-nya masuk ke setidaknya 10 ini. 10, Ya. ya. Karena ia masuk ke dalam ranah sipil, lalu diberi jabatan dengan jabatan sipil. Ya. Yang kemungkinan ada dua, JPT Pratama dan JPT Madya. Ya. Karena berkebetulan mereka duduk di posisi sipil itulah, mereka kemudian bisa menjadi kepala daerah. Itu cara berpikir pemerintah. Dengan melupakan pasal ini. Bapak setuju? Pasal, ya itu. Bapak setuju?
Tidak Ya, setuju dengan begini setuju. karena semangatnya mengunci, bukan memperluas. Jadi pemerintah ini memperluas jabatan TNI itu Artinya karena Bapak mengatakan dia dikasih pun jabatan 10 itu karena terkait dengan militer. militer, karena tugasnya sebagai dalam Karena terkait. karena Ya, dari situ memang posisi logis. yang 10 Dikasih ini jabatan 10 itu karena semua jabatan 10 itu terkait militer. Kalau terkait dengan kepala pertahanan daerah kan negara. enggak. Iya, kalau kepala daerah di mana ada hubungannya dengan pertahanan negara? Kecuali mau dikait-kaitkan. Bang Hotman saja nanti juga di hot room kalau dikaitkan dengan pertahanan negara bisa-bisa juga. Kan kira-kira gitu. Pak Junimat, Itu kenapa satu, sih harus Bang yang Hotman. aktif? Bang Hotman, ini ada sebetulnya yang lupa dibacakan oleh apa nih? Di Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN itu juga dinyatakan jabatan ASN untuk TNI Polri hanya berlaku untuk instansi pusat. Ya. Artinya apa? Artinya ini pun hanya ada boleh di pusat. Kalau kepala daerah di tingkat kabupaten kota, ya dengan sendirinya makin bertentangan dengan undang-undang TNI, bertentangan dengan undang-undang ASN. Benar. Karena ditempatkan mereka di jabatan-jabatan Pak Junimat, di daerah gitu. emang kenapa harus yang masih aktif? Apakah itu balas budi atau apa? Kan banyak purnawirawan yang jauh lebih bijaksana. Jadi begini Pak Hotman, kalau ditanya kenapa, tentu pasti ada jawabannya. Kenapa dan mengapa kan begitu. Ya kenapa harus TNI aktif atau Polri aktif? Bukan harus, karena memang undang-undang mempersilahkan dan bisa untuk itu. Tetapi ada satu hal yang kita harus ingat bahwa ketika seseorang tentara yang masuk dalam 10 tadi itu menjadi penjabat, saya kasih contoh saja, contoh seperti di Kabupaten Seram bagian barat yang sekarang penjabat tuh. Ya kan? Nah, kenapa sampai Kabin ini kan Kabinda menjadi penjabat di sana. Karena memang di daerah ini bersebelahan merupakan daerah yang rawan terjadi konflik. Nah, ini menjadi pertimbangan juga. Konflik. Nah, kenapa konflik? Selama ini tidak bisa diselesaikan. Bupati yang ada selama ini tidak bisa menyelesaikan karena itu di bersebelahan bagian perbatasan. Tapi dulu Jawa Barat tahun 2018 tidak ada konflik, tapi ada juga PJ. Itu analisis yang terlalu umum. Untuk Jawa Barat, Pak Iwan Bule kalau saya nggak lupa, pernah di sana nggak ada perdebatan kok, kita bisa saja. Perdebatan biasa saja, nggak ada masalah. Justru artinya dan Jawa Barat tidak ada konflik. Kenapa ditunjuk tetap dari sewaktu beliau menjadi penjabat di sana, nggak ada masalah, ada madam saja, pemerintah berjalan secara baik. Kita semua protes Bang Junimat, tapi pemerintah jalan terus. Itu persoalan. Nah sekarang kita juga protes, tapi pemerintah jalan terus. Jangan nanti 2023 dikatakan nggak ada madem aja. Sekarang begini Bang Rai, boleh Bang Rai dan kaum protes, protesnya itu tetap berjalan dan tetap tidak berjalan kan begitu, walaupun diprotes jalan terus. Nah pertanyaan saya, ketika Pak Iwan Bule menjadi penjabat di sana, apakah ada masalah dalam pemerintahan beliau sampai selesai? Tapi ini bukan persoalan. Ini bukan persoalan apakah dalam pimpinannya itu ada masalah atau tidak. Bukan itu masalahnya. Ini Pak Junimat. kembali ke apakah kita mau menempatkan tentara aktif dan juga polisi aktif dalam jabatan sipil? Itu masalah kita. Soal apakah mereka sukses atau tidak, itu yang kedua. Bukan. Jangan itu dulu dilihat. Bukan. Ini apakah kalau cara berpikirnya begitu? Betul. Ini saya menjawab apa yang tanya Pak Hotman tadi. Kenapa harus tentara? Misalnya. Nah, pertimbangan saya kenapa? Contoh saya ambil Seram. Jawa Barat Iwan Bule nggak ada konflik di Jawa Barat. Sekarang Seram. Nah, ini kan kita konteks sekarang, Pak. Kita konteks sekarang nih, bukan konteks yang lalu. Kenapa harus Kabinda di Seram? Itu potensi konflik sangat tinggi. Tapi di dalam perundang-undangan tidak ada alasan karena konflik. Itu satu. Apa artinya undang-undang apa artinya begini kita menyatakan penjabat kepala daerah itu harus orang yang memiliki kompetensi manajerial kepemimpinan pelayanan pemerintahan daerah dan mampu bekerja sama dengan DPRD. Sekarang Kabindanya dari Sulawesi Tenggara, ditempatkan di Seram bagian barat. Kalau alasan konflik, coba kita teliti. Kepala daerah di Seram bagian barat selalu dipilih langsung. Dan ternyata persoalan konflik itu tidak muncul. Jadi ini kan menjadi pertanyaan. Dan yang paling penting adalah MK mengatakan penunjukan itu harus dengan kriteria terukur, memperhatikan aspirasi masyarakat. Dan ada satu pasal yang dikutip oleh MK, Bang Hotman, pasal 109 ayat 2. Jabatan pimpinan tinggi Madya, kalau mau diisi oleh TNI Polri, harus 1, mengundurkan diri dari kedinasan aktif, 2, diperoleh secara terbuka dan kompetitif.
Semua jabatan yang 10 tadi tidak diperoleh melalui terbuka dan kompetitif, tetapi memang close position karena berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Sementara kepala daerah itu fungsi yang sangat politis, satu. Yang kedua berkaitan dengan manajerial pemerintahan daerah, pejabat pembina kepegawaian daerah. TNI Polri tidak punya kompetensi itu. Jadi dari situ kalau kita baca putusan MK menyeluruh, tidak ada kompetensi yang dipenuhi Jadi oleh menurut TNI Polri Ibu, untuk mengisi. menurut Ibu dasar penunjukan TNI aktif sebagai kepala daerah yang telah ditunjuk menurut Ibu sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Jadi seluruh Bang SK-nya. Horman, Bang Horman. Oke, Pak Edi gimana? Katanya Jadi gini. tidak sah. Berarti Ya. seluruh SK-nya semua tidak sah, perizinan semua tidak sah. Saya kira Usaha semua tidak sah. Saya kira tidak demikian ya. Karena gini, kalau kita melihat, menurut pengamatan kami, ada memang banyak pertimbangan ketika misalnya pemerintah menunjuk menjadi kepala daerah. Terpaksa, salah satunya tadi memang ada persyaratan pejabat tinggi pratama. Dan kalau kita lihat, yang bersangkutan adalah menjabat pejabat tinggi pratama di BIN ya. Makanya dia apa? Kemudian kenapa juga dia yang harus menjadi pejabat di Bupati Seram Barat? Karena memang selama di Sulawesi Tengah memiliki pengalaman yang sangat baik di dalam hal intelijen. Dia adalah seorang intelijen di TNI kemudian. Kalau pelayanan publiknya bagaimana Pak pengalamannya? Oh ya, kenapa demikian? Makanya ada pertimbangan-pertimbangan di sini. Kita lihat di dalam penyelesaian banyak masalah, masalah sengketa tanah itu yang paling berperan adalah bupati. Dan TNI tidak bisa, Polri juga tidak bisa menangani masalah sengketa tanah. Kita bicara hukum landasannya. Siapapun sehebat apapun dia, semampu apapun, landasan hukumnya harus ada. Ya. Bapak terlepas dari dulu kemampuan mengatasi konflik, walaupun belum ada buktinya. Secara landasan hukum, di mana Bapak mengatakan bahwa TNI aktif boleh sebagai penjabat kepala daerah? Pasal berapa? Ya, saya kira Nggak, jawab dulu, pasal berapa? memang kalau di pasalnya, tapi kan dalam Ada atau penjajaran. tidak? Tidak ada, tetapi dalam penjabaran MK itu kan udah jelas. Di dalam MK tidak ada. Benar ya? Di mana di putusan MK dikatakan bahwa orang yang menjabat kabinda boleh jadi penjabat kepala daerah. Ya di dalam penjabaran MK sudah jelas bahwa Nggak ada kata-kata itu. Itu Ya. penjabaran Jabatan bicara. pimpinan Ya, tinggi. Ya, itu penjabat tadi tinggi. juru bicara yang ngomong, Bicara, Pak Fajar. Yang juru bicaranya, seingat saya, punya dua pendapat juga yang berbeda. Dikutip dua Dikutip media dengan berbeda. berbeda. Ya. Karena sebelumnya dinyatakan tidak boleh, Ya. tetapi 2 atau 3 hari setelah itu ya, Ya. dinyatakan boleh-boleh saja. Jadi dua pendapat ini juga kita membingungkan. Oleh karena itu kita rujuk ke teksnya. Begitu kita lihat di teksnya, memang tidak ada tafsiran itu. Ya. Tafsiran itu justru memperkuat pasal 37 itu tadi. 47 ayat 1 itu. Di mana keterlibatan TNI Polri aktif dikunci dalam 10 posisi atau instansi. Dan instansi itu pun tidak boleh di daerah. Harus semuanya di pusat sesuai dengan Undang-Undang ASN pasal 20 ayat 3. Semuanya itu harus di pusat, nggak boleh sampai ke daerah gitu. Nah oleh karena itulah ini memang pada posisi apa kita mau berdiri. Kalau mau kita tarik undang-undang ini menyebar, ya menyebar seperti tafsiran Bang Junimat. Tapi kalau semangat kita mau memproporsionalkan semua dan memprofesionalisasi semua institusi negara kita harus setia pada cita-cita dan filosofi undang-undang ini. Yang sudah ditunjuk dari TNI aktif tapi kebetulan dari BIN itu Serang Barat ya? Ya. Serang Barat. Ya. Oke. Kan bagian barat SBB. Oke, kita istirahat dulu dan kita akan membahas nanti mungkinkah penjabat kepala daerah di Serang Barat itu nanti dicopot. Sampai ketemu berikutnya.